Ya, karena sudah memasuki 20.06 ya, akan teteh sambil menunggu yang lain. Nah, insya Allah kita akan mulai dulu agenda kita kali ini. Mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah atas berkat rahmat dan kasih sayangnya. Allah masih berikan kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul, sama-sama menambah ilmu kita ya. Semoga Allah berikan pemahaman dan berikan kita kemudahan untuk beramal. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW atas berkat perjuangannya, dakwahnya kita sampai saat ini bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Alhamdulillah ya Kang Teteh di hari Ahad ini ya kita bisa kumpul lagi sama-sama. Insya Allah kita akan menyelesaikan part terakhir dari kelas Art of Reading kali ini ya Kang Teteh. Kita udah masuk ke chapter 4. Oke, untuk lebih berkah ya Kang Teteh, mari sama-sama kita buka dulu dengan doa mau belajar dan syahidul istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah ya. Insya Allah udah makin banyak ya. Ada Teh Sekar ya sebagai reader kali ini, Kang Kevin sebagai pemantik, ada Kang Rama, Teh Via, ada Mbak Nis, Teh Nisa, Teh Syarani, dan Mbak Nabila. Ya Alhamdulillah eh, kita bisa kembali menyelesaikan ya. Oke, untuk itu insya Allah kita akan langsung mulai ya. Insya Allah akan dibawakan oleh Teh Sekar. Teh Sekar gimana? Aman Teh? Sehat? Aman, Teh Aisyah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, kita akan masuk nih di halaman 67 ya. Mungkin untuk selanjutnya boleh aku serahkan kepada Teh Sekar, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, makasih banyak ya, Teh Aisyah. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mulai ya pembacaannya. The process of analysis, proses dari tahapan analisis. The table below briefly shows to our readers the three mental acts of the intellect. Tabel di bawah secara singkat menunjukkan kepada pembaca-pembaca kita tiga tindakan mental dari sebuah intelektual atau kecerdasan. The table is actually taken from Peter Kraft's Socratic Logic, edition 3.1, 20 and 14, page 33, with very minor modification. Tabel ini sebetulnya diambil dari logika Socrates-nya Peter Kraft, edisi 3.1 tahun 2014, halaman 33, dengan sangat sedikit perubahan. The readers may also see John A. Oesterle's Logic, The Art of Divining and Reasoning, second edition, 19 and 63, as cross-reference. Pembaca juga mungkin bisa melihat logikanya John A. Oesterle terkait The Art of Divining and Reasoning, edisi kedua tahun 1963 sebagai referensi pembanding. These three mental acts, though not mentioned in verbatim by Adler and Van Doren in How to Read a Book. Ini tiga tindakan mental, walaupun tidak disebutkan secara verbal oleh Adler dan Van Doren dalam How to Read a Book, are indeed addressed by both of them since the greater concerns with logical way of understanding, yang sungguh-sungguh dibahas oleh keduanya sejak punya perhatian yang khusus, punya perhatian yang besar terkait cara memahami secara logis, especially by identifying the author's key terms, judging their leading proposition, and criticizing their logical arguments to support their propositions.
khususnya dengan mengidentifikasi istilah kuncinya para penulis, menilai proposisi utamanya mereka, dan mengkritisi argumentasi logisnya mereka untuk mendukung proposisi mereka. Are the same in kind in comprehending the author's intended messages. Yang sama jenisnya dalam memahami pesan-pesan yang dimaksudkan oleh penulis. Level Oke, of reasoning. This is the table. The sampai first situ dulu teh. level name is understanding. Oh, segitu dulu. Hmm. Ya, tapi tadi suaranya agak putus-putus di aku. Tapi ya, oke. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala pujiannya milik Allah yang telah menurunkan sakinah fi qulubil mu'minin di setiap hatinya orang-orang yang beriman. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, dan menambahkan eskalasi keimanan kita di atas keimanan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat rangga salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Teh Aisyah udah menjadi moderator di hari ini, dan Teh Sekar yang udah bersedia bantu baca daras hari ini. Hmm, ini jadi pertemuan terakhir kita, insya Allah kita habiskan malam ini. Kita bahas sedikit, sebenarnya nggak ada yang terlalu deep di sini, tapi ada yang mau saya garis bawahi. Nah, ini kita bakal ketemu tabel. Ini bagi saya tabel yang cukup hmm, lama untuk dipahami. Saya juga harus mesti bolak-balik lagi ke Pak Yogi buat minta jelasin kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Tapi it's okay. That is the process of learning. Nah, tabel di bawah ini itu menunjukkan tiga. Tadi dibacanya kan tindakan mental. Tindakan mental, pokoknya segala perubahan di dalam mindah, dalam pikiran kita. Itu disebut mental. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran kita ya, atau alam-alam yang bukan fisik, ya itu yang disebut dengan mental. Makanya penyakit mental, sakit mental itu bukan bukan fisiknya yang sakit gitu, tapi di dalam fisiknya itu, metafisiknya itu. Of the intellect, the table is actually taken from Peter Kreeft's Socratic Logic. Nah, ini emang nggak dipisah ya. Jadi dibacanya itu Peter Kreeft itu penulisnya, Socratic Logic itu judul bukunya. Sama juga dengan ini, John A. Osterley itu penulisnya, Logic, the Art of Divining and Reasoning itu judulnya. Nah, with very minor modification. Ini salah satu contoh apa namanya? Kejujuran yang baik, bahwa kalaupun sedikit banget ada perubahan, ya kita sampaikan kalau ada perubahan gitu. Kebanyakan dari kita ngutip sesuatu dari seseorang yang bahkan yang kadang nggak, si orang itu sebenarnya nggak ngomong kayak gitu gitu, kita nambahin atau ngurangin, tapi kita tetap ngomong kalau si B ngomong ini gini gini, si A ngomong begini gitu, atau bahkan yang kita sampaikan itu sebenarnya nggak dimaksudkan oleh si yang kita catutkan. Itu yang mesti kita hindari. These three mental acts though not mentioned in verbatim. Verbatim itu terus dulu ini Hansley.
verbatim, quote and quote, verbatim kata demi kata yang diverbalkan, diucapkan atau di apa? Atau ditulis. Jadi ini nggak verbatim disebutin di how to read a book. Are indeed interested by both of them since the greater concern with logical way of understanding, especially by identifying outer key terms. Ini yang pertama, identifikasi kata kunci, menjudge proposisi. Kita udah lihat ya kalau yang bisa dijudge itu proposisi. Key terms itu nggak bisa dijudge. And criticizing their logical argument to support their proposition. Yang bisa dikritisi itu logik proposisi, logical argument yang mendukung proposisi itu adalah sebentuk yang sama dari apa yang mau penulis itu sampaikan. Oke, let's go. Kita lanjut ya. Okay. The first level of reasoning is understanding. Aku bacanya ke bawah dulu mungkin ya. Enggak, ke samping. Oh, pinggir aja. Hmm. Okay. The second level is judging and third is reasoning with logical terms. First is term or terminology. Second is definition. Proposition is a statement that contains true or false status. And syllogism. General term. Second is declarative statement or complete sentence. And third is menilai, dan level ketiga itu menalar. Dengan terma logisnya, yang pertama itu term atau istilah atau terminologi. Yang kedua itu definisi, yang mana di sini terkait dengan proposisi, yaitu sebuah pernyataan yang mengandung status benar atau salah. Dan yang ketiga itu argumen atau silogisme. Dengan terma umumnya atau bahasanya, level pertama itu kata atau frasa. Level kedua itu declarative statement atau pernyataan deklaratif atau pernyataan komplit, pernyataan lengkap. Level ketiganya itu paragraf. Example, for the first level is human, dead, manusia, mati. And second, Socrates is a human. Socrates adalah seorang manusia. And third, all humans are mortal. Socrates is a human. Therefore, Socrates is mortal or dead. Semua manusia itu fana, dan Socrates itu seorang manusia. Jadi Socrates itu fana atau akan mati. Structure. First, there is none or because of simple expression. Untuk level pertama itu tidak ada structure atau tidak ada struktur karena itu ekspresi yang paling sederhana, ekspresi sederhana. For second, subject and predicate. Strukturnya terdiri dari subjek dan predikat. For premise and conclusion. Premise dan kesimpulan. Question. For first level, what is it? Apa itu? Or what it is? Apa itu? For second level, is it true or whether it is? Apakah itu benar? Apakah itu benar? Sekar. Hilang ya Kang. Ya udah, saya lanjut baca dulu. Question, what
is it what it is, itu yang first levelnya. Second levelnya is it true, whether it is, apakah itu benar. Yang ketiganya why is that, why it is, apakah, kenapa begitu, atau kenapa begini. Lalu level of reasoning, aspect of reality, essence, esensi. Yang kedua eksistensi. Yang kedua causation, penyebab. Terus level, ini bahasanya amat sangat sulit di prolegomena. Level of reasoning good when, clear or unambiguous. First levelnya jelas dan tidak ambigu. Yang second levelnya true or correct, benar atau salah. Yang third levelnya valid. Lalu the level of reasoning, yang method of acquisition. The first levelnya itu definition, yang keduanya itu logical reasoning, yang ketiganya logical reasoning. Ini emang agak membingungkan. Ini bagian ini waktu itu saya sempat tanya juga ke Pak Yogi. Level of reasoning buruk ketika, ini cara bacanya baik ketika, buruk ketika, bad when. Ketika itu unclear or ambiguous. Ketika unclear or ambiguous, tidak jelas atau ambigu. False, second levelnya itu false or incorrect. Third levelnya itu invalid. Frequently asked question. First levelnya itu what do you mean by, define. What do you think about, atau what is your point, opinion about, state your conclusion in a proposition. Dan third levelnya itu why, atau prove it. Nanti teman-teman yang masih belum paham bisa nanya di bagian yang belum dipahaminya untuk tabel ini. Kita lanjut. As we see, the table mentioned above essentially outlines the three mental acts of the intellect: simple apprehension, judgment, and reasoning or syllogism. Sebagaimana yang kita lihat, tabel yang disebutkan di atas itu menjadi garis besar dari three mental acts of intellect, membagi ketiga bagian besar: simple apprehension, judgment, and reasoning or syllogism. Bagian reasoning dan syllogism ini, kenapa ditautkan syllogism? Sebenarnya metode penalaran itu nggak cuma syllogism, tapi syllogism itu cukup untuk menjelaskan bagaimana penalaran itu. Karena nanti di ilmu mantik tuh masih banyak lagi tuh. Nggak hanya syllogism. Syllogism itu hanya, kalau saya nggak salah, nanti tolong di cross check, dia itu urutan kelima daripada ilmu makulat tuh. Which together constitute the process of understanding and reasoning. Yang dimana kesemuanya itu membentuk proses pemahaman dan penalaran. Tiga hal ini itu yang membentuk proses penalaran dan pemahaman. Although criticizing a book can involve many dimensions and varying approaches, this logical approach plays a pivotal role in examining the author's understanding and opinions, especially where logic is concerned. Walaupun mengkritik buku bisa melibatkan banyak sekali dimensi dan begitu variatif, begitu banyak pendekatan yang bervariatif, pendekatan logika itu memainkan peran yang vital. Jadi logika itu mau di mana aja pasti kepake itu. Makanya ilmu logika itu jadi ilmu wajib sebenarnya, ilmu alat yang wajib. Dalam mengexamining the authors, dalam menguji penulis itu dari segi pemahaman dan pendapat. Especially where logic is concerned, khususnya ketika di mana logika itu dibutuhkan. In cases of
uninformed or misinformed issues, the validity of information can often be checked relatively easily, particularly when both the reader and the author have equal access to the same facts or reference. Dalam kasus sesuatu yang tidak terinformasi atau misinformasi, informasinya salah, validitas dari informasi itu seringnya dicek, kita cross-check, kita periksa dengan mudah gitu. Secara partikularnya, ketika pembaca dan penulis itu punya akses yang sama dalam fakta atau referensinya. Tapi pada faktanya nggak sering sama, pembaca dan penulis itu nggak. Biasanya author itu must have access regarding facts or reference. Mestinya kebanyakannya penulis yang pasti punya akses yang sama kepada fakta dan membaca. Tapi ya itu tugas kita sebenarnya, buat kita bisa examine tuh, kita harus punya akses juga kepada fakta dan referensi. It is also fairly straightforward to assess whether the author has successfully solved the problem posed. Ini juga sebuah langkah maju yang fair untuk assess whether the author has successfully solved the problem posed. Apakah penulis itu berhasil memecahkan masalah yang dia utarakan di awal, or whether the book is complete and comprehensive in addressing them, atau bahkan buku itu lengkap dan komprehensif dalam mengalamatkan. Apa yang dialamatkan? Apa itu them? Problem. Including its scope and limitation. Berikut juga dengan scope-nya dan juga batasan-batasannya. However, far greater effort is required when dealing with argumentation and reasoning. Bagaimanapun juga, kita mesti punya effort yang besar. Effort yang besar itu dibutuhkan ketika kita berhadapan dengan argumentasi dan penalaran. This cannot always be verified factually, nor are they always explicitly stated in the text. Sometimes we need to construct and make explicit arguments ourselves. Sebenarnya ini tuh nggak selalu bisa diverifikasi secara faktual, atau dia itu selalu tereksplisitkan di dalam teks. Terkadang kita harus konstruk sendiri dan buat sesuatu itu menjadi lebih eksplisit bagi kita. Jadi apa sih yang harus dieksplisitkan itu? Ini nih, argumentation dan reasoningnya. Dia itu kadang nggak secara jelas gitu, nggak secara jahar kelihatan, tapi sir tersembunyi. Makanya kita punya tugas buat membuat itu jadi lebih eksplisit. To grasp them, the reader must engage in a logical examination that is logical criticism. Untuk meraihnya, untuk grasp persoalan-persoalan itu, argumentasi dan reasoning itu, pembaca itu harus engage, harus terlibat dalam pengujian logical examination, that is logical criticism. Jadi sebenarnya amat sangat penting logika itu. Okay. Important note, analytical reading applies primarily to expository works.
since this work aims to teach their reader in a scientific or philosophical manner through terms, proposition, and arguments. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyain Mbak Anis. Bahwa analytical reading itu, catatan penting ya, analytical reading itu applies primernya, mayoritasnya kepada expository works, kepada karya expository. Karena karya ini, since expository works aim to teach the reader. Tujuan dari expository works itu mengajarkan pembaca secara dengan scientific or philosophical manner, secara saintifik dan dengan tata keramanya philosophical, melalui terma, melalui proposisi dan argumen. Such elements are logical rather than the poetic devices and thus cannot be solved in imaginative literature. Beberapa elemen dibanding dengan bahasa yang puitis, dan kita nggak akan bisa melakukan hal itu di imaginative literature. Nor can fiction be judged. Begitu juga dengan fiksi, by the same standard of factual truth that apply to expository works. Kita nggak bisa ngejudge fiction. Nah, ini bahasanya Pak Yogi ya. Fiction. Kita bisa kembalikan ke bahasa penulisnya dengan imaginative literature. Itu bisa dijudge by the same standard, dengan standar yang sama sebagaimana kebenaran faktual itu teraplikasikan di expository works. Then next paragraph, expository works try to convey knowledge in scientific manner while imaginative. Boleh. Mohon maaf ya, tadi sinyalnya agak gangguan. Aman. Kiranya jelas nggak ya? Jelas. Expository works try to convey knowledge in scientific manner, while imaginative provide us with subjective experience by using emotive statements. Karya-karya expository mencoba untuk menyampaikan pengetahuan dalam bahasa ilmiah, sementara literatur imajinatif menyediakan kita dengan pengalaman subjektif dengan menggunakan pernyataan yang bersifat emotif atau emosi. Expository works turn reality into correct formulas, while imaginative works bring us closer to taste the reality as if it is in a direct personal experience. Karya expository mengubah kenyataan, mengubah realitas ke dalam rumus-rumus konseptual, sementara karya imajinatif membawa kita lebih dekat untuk merasakan kenyataan atau realitas itu seolah-olah ada di dalam sebuah pengalaman personal secara langsung. Adler and Van Doren emphasize, udah? Ya, sampai situ dulu. Ini cukup penting. Okay. Nah, yang expository works berusaha untuk menyampaikan knowledge itu dalam bentuk yang scientific manner, yang bentuk yang tertata, terstruktur, scientific loh. Sifat-sifat yang terkandung dalam scientific. Sedangkan imaginative literature itu menyediakan subjective experience by using emotive statement. Dengan menggunakan emotive statement. Kedua-duanya sama-sama convey knowledge. Tapi yang satu menggunakan scientific manner, ini expository works. Yang satu itu pakai subjective experience by using emotive statement. Ini imaginative literature. Ini bisa kita lihat kalau kita lagi baca, apa yang umum banget ya. Kalau kita lagi baca bukunya, ya buku inilah, kita lihat bahwa
oh analytical reading itu begini, oh inspectional reading itu begini. Nah, itu beliau menggunakan scientific manner gitu dalam menyampaikan ilmu, quote and quote ya ilmunya. Dan juga kalau imaginative literatur yang mengandalkan pengalaman subjektif dan melalui emosi, emotive statement. Kayak kita baca novelnya Hamka, baca novelnya Khalil Gibran, itu kan merasa banget tuh. Ya, sama-sama knowledge yang disampaikannya gitu. Tapi ada beberapa yang mesti jelas. Yang mesti jelas tuh harus menggunakan scientific manner gitu. Kalau misalkan kita lagi ngejelasin agama kita nih, Islam ini begini, Islam itu apa sih sebenarnya? Apa sih makna din itu? Kita nggak bisa pakai pengalaman pribadi. Karena pengalaman pribadi setiap orang akan jadi beda-beda gitu. Apakah nanti pemahaman tentang Islam itu setiap orang bisa beda-beda? Ya, mungkin bisa berbeda di beberapa bagian, tapi ada yang harus pakem gitu, nggak bisa beda-beda, harus satu. Nah, itu dia. Expositive works turn reality into conceptual formula. Karya expository itu mengubah realitas menjadi formula yang konseptual, sedangkan karya imajinatif itu membuat kita lebih dekat untuk merasakan realitas sebagaimana pengalaman yang pengalaman pribadi yang secara langsung pernah kita alami. Ya, oke. Maka dilanjut ya. Adler and van der Ven emphasize this distinction by explaining the fundamental difference between expository and imaginative writing. Adler dan van der Ven menekankan perbedaan ini dengan menjelaskan fundamental yang berbeda antara penulisan ekspositori dan imajinatif, because their aims are radically different. The two kinds of writing use language differently. Karena tujuan mereka itu betul-betul berbeda, secara radikal berbeda. Kedua jenis penulisan ini menggunakan bahasa yang berbeda. Imaginative literature oftentimes plays with ambiguous words, symbolism, and figurative expressions in order to draw out their richness and force and to impress their readers. Literatur imajinatif seringkali memainkan dengan kata-kata yang ambigu, simbolis, dan ekspresi-ekspresi yang bersifat kiasan, yang mana ditujukan untuk menarik eh, kekayaan mereka dan kekuatan dan untuk memberikan kesan kepada pembaca mereka. Metaphors and aphorism become the spirit as well as the tool to its craft. Metafora, dan aforisme menjadi semangat beserta alat untuk keahlian penulisan imajinatif itu ya. Just yang secara eksplisit, precise terms form the fundamental building blocks of the expository works which aim at clarity and explicitness, leaving nothing unsaid that is relevant. Istilah-istilah yang tepat membentuk blok pembangun dasar dari karya-karya ekspositori yang ditujukan secara jelas dan eksplisit, yang tidak ada satupun hal yang relevan itu tidak terucapkan atau tidak terlewatkan. Image often causes multi-interpretation and in the word themselves. Literatur imajinatif sering menyebabkan multi tafsir, multi interpretasi, dan melalui metaforanya menempatkan lebih banyak makna, lebih banyak arti antara kalimat daripada kata-katanya itu sendiri. Nah, oke. Nah, ini Adler dan Van Doren menekankan perbedaan
antara imaginative literatur sama expository. Keduanya itu emang beda, radically different. Imaginative literatur, ya kebanyakannya oftentimes plays bermain dengan kata-kata yang ambigu, symbolism, figurative expression, dalam rangka untuk mengkayakan dan memaksa pembaca itu untuk mengimpresikannya sendiri. Gitu. Which is itu bagus gitu. Dulu waktu saya nonton. Dulu waktu saya baca karyanya Hamka, apa dia? Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, saya lebih dulu nonton daripada baca. Sayangnya jadinya seperti itu gitu. Jadi saya lebih ketika saya baca ya yang yang terbayang ya yang filmnya gitu karena saya udah tahu film itu gimana gitu. Yang terbayang ya ya laki-lakinya ya Herjunot Ali, perempuannya itu Pevita Pierce. Tapi ketika saya lagi nonton lagi baca di di bawah naungan Ka'bah, saya nggak tahu kalau itu ada filmnya gitu. Sampai ada waktu itu, terus saya masih di Padang, ada teman saya yang bilang kalau itu juga ada filmnya gitu. Tapi saya udah beres dulu baca buku itu. Udah beres dulu baca buku itu, baru saya nonton filmnya gitu. Yang pasti beda, ternyata pasti beda ya. Pembuatan dari buku ke film itu nggak bisa serta-merta sama. Karena tujuannya beda juga. Orang bikin film sama orang bikin buku juga beda tujuannya gitu. Hamka nulis waktu itu nggak ada apa namanya nggak ada keinginan buat diisi atau dimainkan oleh artis-artis aktris atau aktor yang wah gitu. Atau misalkan pengen nyari uang dari nyari buku itu. Beda dengan ketika pembuatan film, ya banyak banyak tekanannya, banyak harus begini begini gitu. Jadi nggak bisa mempertahankan originalitas karya itu. Ya walaupun di bawah naungan Ka'bah juga yang mainnya tetap tetap Herjunot Ali dan Pevita Pierce, kalau saya nggak salah. Gitu. Lalu ada metaphors and aphorism become the spirit. Nah, ini spirit menjadi jiwa ya, bukan spirit sebagai semangat, tapi spirit sebagai jiwa, as well as the tool sebagaimana tool untuk membentuk just as explicit sebagai yang tereksplisit. Precise term from the fundamental building blocks. Nah, kalau ini kita garisin biar nggak bingung. Ini udah masuk ke bagian expository lagi. Expository itu pakai precise terms from the fundamental building blocks of the expository work which aim at the clarity and the explicitness. Yang yang bertujuan untuk mencapai kejelasan dan eksplisit. Jadi jelas, nggak ngawang-ngawang konsep the concept of happiness. Ada buku Pervolatos satu buku namanya itu The Meaning of the Happiness and Experience in Islam. Coba kalau saya tanya teman-teman, sebenarnya konsep kebahagiaan itu gimana sih? Apakah kebahagiaan itu wujud dalam bentuk fisik kah? Atau metafisik? Ya kan hal-hal begitu sebenarnya ya mesti dijelaskan, mesti menggunakan terma-terma yang presisi biar nggak bingung, gitu. Biar nggak orang nggak bingung buat mendefinisikan sesuatu itu. Gitu. Leave nothing unsaid that is relevant dan meninggalkan sesuatu yang sebenarnya yang pokoknya segala hal yang relevan itu pasti dinyatakan. Nah, imaginative literature often cause multi-interpretation. Karya imajinatif itu seringnya menimbulkan multi-interpretasi melalui metafora, menempatkan begitu banyak makna atau arti di antara kalimatnya dibandingkan dengan kata-kata itu sendiri. Oke, mangga dilanjut ya. This
This does not mean as if we belittle imaginative literature's central role in our culture, especially in the context of the growth of mind. Ini tidak berarti seolah-olah kita meremehkan peran sentralnya literatur imajinatif dalam budaya kita, khususnya dalam konteks pertumbuhan pikiran. Absolutely no. We can certainly learn from stories and poems, though not in the same way we learn from expository books. Kita bisa tentu saja belajar dari kisah-kisah dan puisi, walaupun tidak dengan cara yang sama ketika kita belajar dari karya-karya ekspositori. Imaginative literature teaches us about a novel experience and pleases us with it, but the way it teaches differs. Literatur imajinatif mengajarkan kita tentang sebuah pengalaman pribadi dan menyenangkan kita dengannya, tapi cara mengajarkannya itu berbeda. Expository works interpret and comment on an experience themselves we already have or can obtain, while imaginative works might spark new experiences for us to reflect upon. Karya-karya ekspositori menginterpretasikan atau menafsirkan dan memberikan komentar dalam pengalaman-pengalaman mereka yang dalam pengalaman-pengalamannya yang kita sudah miliki atau bisa kita peroleh. Sementara karya-karya imajinatif mungkin menilai pengalaman-pengalaman baru untuk kita renungi atau refleksikan. To learn from the latter, we must think about the experience they provide. To learn from the former, we must first understand the thinking they embody. Untuk belajar dari dari yang terakhir, kita harus berpikir tentang pengalaman yang mereka berikan. Untuk belajar dari para pembentuk, kita harusnya lebih dulu memahami pikiran-pikiran yang mereka kandung atau yang mereka anut. Reading, Oke. uh, Oke. Nah, ini nggak berlaku. Ini nggak berarti bahwa kita meremehkan atau mengecilkan imajinatif literatur sebagai central role in our culture. Enggak, karena banyak buku-buku ulama juga yang pakai judulnya kayak Taman-Taman Surga, apa dia nama? Atau latihannya orang-orang soleh, Riyadus Shalihin. Saya lupa ya namanya apa ya. Ya itu. Khususnya dalam konteks perkembangan pikiran itu. Absolutely no, nggak seperti itu. Jelas, we can certainly learn. Kita tetap bisa belajar daripada cerita dan puisi, walaupun caranya itu nggak sama. Kita nggak pakai cara yang sama. Dengan kita baca buku ekspositori. Nah, ini kan namanya klaim nih. Nah, sebenarnya ini maksudnya Adler dan maksudnya Charles Van Doren buat kita harus seminimalnya paham, yang konten saya terakhir tuh, paham, understand, sebelum kita melakukan, ya walaupun nggak ke orang lain ya, ke diri sendiri gitu ya. Sebelum kita melakukan penilaian gitu terhadap buku itu. Setidaknya kita selesai. Kalau nggak understand ya kita baca gitu. Karena susah juga buat understand gitu. Susah juga buat baca. Ya iya, tapi ya emang harus begitu gitu. Nggak ada lagi caranya. Kita nggak bisa ujuk-ujuk. Nah, ini nggak sepakat. Tapi kita belum selesai paham atau bahkan kita belum selesai baca. Imaginative literature teaches us about a novel experience. Imaginative literatur itu mengajarkan kita tentang pengalaman yang novel. Itu selain bersifat pribadi itu bersifat besar. And pleases, dan
menggairahkan, menyenangkan kita dengannya. Tapi makanya itu dia si imaginative literatur ini mengajarkan kita dengan cara yang berbeda. Nah, expository works interpret and comment on experiences themselves we already have or can obtain. Sedangkan expository work itu menginterpretasikan dan mengkomentar pengalaman yang udah kita miliki. Artinya kita udah pernah tahu itu dan kita udah pernah paham itu. Atau kalau kita belum paham, belum tahu, kita bisa meraih itu. Sedangkan imaginative works itu spark sparks menyemburkan, yang memercikan pengalaman baru ketika kita merefleksikan ke dalam karyanya itu. Ya, untuk belajar pada hal yang udah pernah kita pelajari sebelumnya, yang baru kita pelajari, kita harus berpikir bahwa experience yang mereka sediakan to learn from the former, untuk kita belajar kepada pembentuknya. Former itu dalam artian penulisnya, author. Kita harus mengerti, understand and thinking the embody. Kita harus paham, kita awalnya harus paham tentang bagaimana dia mengandungi ilmu yang dia sampaikan lewat ekspositori atau lewat imaginative literatur. Jadi sebenarnya ini dalam kata lain, kalau dari kata di bukunya Imam Al-Ghazali itu di Ihya Ulumuddin, ada satu ulama yang memberikan kesan kepada Ihya Ulumuddin bahwa untuk membaca kitab ini seminimalnya kita harus berpikir sebagaimana Imam Al-Ghazali berpikir dan membaca sebagaimana Imam Al-Ghazali itu membaca. Kalaupun tidak, setidaknya kita mendekati bagaimana mendekati cara berpikirnya Imam Al-Ghazali dan bacaan-bacanya Imam Al-Ghazali. Apakah itu susah? Ya susah gitu. Ulama-ulama di zamannya pun belum tentu bisa menyamai Imam Al-Ghazali gitu. Apalagi kita gitu. Gitu. Oke. Mangga dilanjutkan lagi teh Sekar dan bisa dihabiskan ya. Reading an expository work analytically, therefore, trains us to think structurally and logically, an order not typically found in imaginative literature. Membaca sebuah karya ekspositori secara analitis, bagaimanapun melatih kita untuk berpikir terstruktur dan logis dengan tatanan yang tidak biasanya ditemukan dalam literatur imajinatif. Fiction unfolds through plot, which may twist and turn, whereas in expository writing, such twists would amount to incoherent or inconsistent. Fiksi terungkap melalui plot atau alur cerita yang mana bisa berubah-ubah, sementara dalam penulisan ekspositori ketika ada perubahan itu bisa berujung pada incoherence atau inconsistent. This discussion actually underscore one again the importance of knowing both how to read the book and what to read. That is the classification of books with their distinctive nature, methods, and aims. Diskusi ini sebetulnya menggarisbawahi sekali lagi pentingnya untuk mengetahui bagaimana cara membaca sebuah buku dan apa yang dibaca. Yang mana ini mengklasifikasikan buku itu dengan tujuan, metode, dan sifat, metode, dan tujuan yang bersifat khas. To treat expository works as though they were imaginative ones, seeking only pleasure from them, is to miss their purpose.
untuk memperlakukan karya-karya ekspositori seolah-olah mereka itu karya imajinatif, yaitu dengan mencari hanya kesenangan dari karya-karya tersebut, itu adalah suatu bentuk pengabaian terhadap tujuan tujuan karya ekspositori tersebut. Conversely, to analyze imaginative literature by the standards of expository works is to diminish its unique creative power. Sebaliknya, untuk menganalisis literatur imajinatif dengan standar karya-karya ekspositori, itu adalah pengurangan terhadap kekuatan kreatif yang bersifat unik dari karya tersebut. Ya, oke. Atur nuhun, Teh Sekar. Sebenarnya ada lagi, nanti saya kirim, masih ada 2 halaman lagi di belakang buat ibu kata. Ini dalam rangka kita menghabiskannya, kita benar-benar habiskan. Nanti saya kirim ke grup fotonya. Nah, 2 paragraf akhir nih, 2 paragraf konklusi. Reading a expository work secara analitis. Therefore, melatih kita gitu berpikir secara struktur dan logika yang seringnya itu nggak ditemui di imaginative literatur gitu. Walaupun apakah ada imaginative literatur yang melatih secara berpikir secara struktur dan logis? Ya, ya ada gitu, tapi nggak apa namanya, nggak umum gitu. Kalau dia terstruktur dan logis ya kebanyakan yang nggak jadi novel, nggak jadi fiksi, nggak jadi imaginative literatur, jadinya ekspositori. Ya, sedang fiksi itu kan mengungkap, unfold itu folding kan melipat ya, merangkup. Itu membuka lipatannya itu melalui plot yang bisa jadi bolak-balik, twist and turn, balik lagi. Tapi ketika kita membaca expository works, apa namanya, such twist would amount to incoherence. Kalau kita mau menemukan twist, itu bisa menyebabkan incoherence sama inconsistent. Ketika itu, ya sebagaimana building blocks gitu. Kalau kita nemuin kita kan batu bata, anggaplah batu bata atau batako atau apa sih, hebel itu kan ya bentuknya misalkan dulu saya pernah jadi apa dia nama spesialis di MEP. Waktu itu saya lagi di Bali, saya kerja di Bali, saya mengawasi satu bangunan yang lagi dibangun. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa setiap daerah itu punya bentuk batako yang berbeda gitu, bentuk hebel yang beda. Kalau kita misalkan kehabisan hebel gitu ya, kita nggak bisa serta merta beli ini dari Pulau Jawa, kirim. Yang pada akhirnya building blocks nanti beda gitu. Nah, ibaratnya kita baca imaginative literatur itu bukan beda lagi building blocknya gitu, tapi bisa jadi anggap nih bagian pondasi itu belum selesai, tapi kita udah bikin pancang, kita udah bikin tembok misalkan gitu, yang sebenarnya sah-sah aja di bagian imaginative literatur gitu. Yang kita bisa bikin misalkan ke dinding, terus ke beam, terus balik lagi ke bawah ke pondasi yang ada masalah gitu. Tapi kalau karya ekspositori itu seperti bikin bangunan sesuai dengan anjurannya gitu. Dari pondasi, dari apa dia nama, dinding, terus beam, apa dia, kalau misalkan tingkat gitu. Kalau nggak gitu ya kelihatan incoherent dan inconsistent. Kita nggak akan bisa melihat rumah sebagaimana rumah. Walaupun kita bisa berteduh gitu, tapi ya building blocks-nya beda. This discussion actually underscores, once again, the importance of knowing but how to read a book and what to read. That is the classification of books with their distinctive nature, methods, and aims. Nah,
perbahasan ini sebenarnya bisa digarisbawahi. Sekali lagi, pentingnya memahami bagaimana cara membaca buku dan buku apa yang mesti dibaca. Pentingnya memahami cara baca buku dan buku apa yang mesti dibaca, bagaimana mengklasifikasikan bukunya, membedakan sifatnya, metodenya, dan tujuannya. To treat expository ini yang saya saya pernah bilang ini sangat bagus sekali. To treat expository works as though they were imaginative ones seeking only pleasure from them is to miss their purpose. Dengan memperlakukan karya ekspositori sebagaimana karya imajinatif literatur, hanya memperoleh kesenangan darinya, kayak itu apa namanya? Kita menghilangkan tujuan buku itu ditulis gitu. Lalu kebalikannya, untuk menganalisis imajinatif literatur dengan standar expository is to diminish its unique creative value. Itu berarti menghilangkan kekuatan uniknya. Gitu. Alhamdulillah. Kita habis bacanya. Saya kirim ke grup lagi nih. Nanti tolong Teh Sekar baca lagi. Yang bagian yang ini sama ini. Oke Teh, boleh dibaca. Dibacakan, tolong dibacakan. Gimana, Kalau Kak? enggak, minta tolong bacain ini. Kelihatan nggak? Halo? Kalau nggak kelihatan, saya aja yang baca. Nah, di halaman terakhirnya. Oke, buat Lubuk Kata. Lubuk Kata is often recognized as a curated bookstore, yet it is in essence far more a dynamic literacy movement and an intellectual meeting point where readers and scholars gather to exchange ideas and aspirations. Nah, Lubuk Kata seringnya dikenali sebagai toko buku yang terkurasi. Terkurasi itu artinya terkurasi. Terkurasi itu banget deh. Terkurasi itu artinya terpilih, dipilih. Dipilihnya lewat apa ya? Lewat pandangan alam, lewat world view. Yet, it is in essence far more. A dynamic literacy movement lebih jauh dari itu, ini menjadi sebuah esensi yang lebih dalam. Gerakan literasi dinamis dan pertemuan intelektual dari pembaca dan scholars yang berkumpul untuk saling bertukar ide dan aspirasi. Today, Lubukata has become a general destination that refers to all initiative organized under its various limits. Hari ini Lubukata menjadi telah menjadi destination yang umum yang merujuk kepada seluruh inisiatif terorganisasi
di bawah beberapa unit yang variatif. Ini tuh ini yang ada yang makanya ada book club. Ada pula yang kemarin hari ini lagi jalan tadi sore. Ada book club, ada kalau saya nggak salah ada semacam research, ada nanti akhirnya pada research assistant. Lubukata Initiative now serve as an umbrella for the Lubukata Learning Academy, Lubukata Book Club, and Lubukata Bookstore. Nama lengkapnya Lubukata Learning Educative Initiative. Yang di bawahnya ada Learning Academy. Learning Academy itu kayak gini. Terus ada book club, book club, klub buku, sama Lubukata Bookstore, toko bukunya itu sendiri. And will soon expand to include the Lubukata Research Academy. Oh, ini yang saya bilang. Research Academy dan Lubukata penerbitan. Yang ditemukan oleh Yogi Theo Reynaldi, Master of Philosophy in Bandar Lampung, on July 13, 2020, century or Zulqaidah 21, 1441. After Hijriah, Lubukata began with intensive years-long reading program on the concept of education in Islam by Syed Muhammad Aqib al-Attas, an origin that firmly established its identity as an educational initiative. Nah, ditemukan oleh Yogi Theo Rinaldi, sarjana filsafat, kesarjanaan filsafat di Bandar Lampung 13 Juli tahun 2020 atau Zulqaidah 21 Zulqaidah 1441 Hijriah. Ibu kota memulainya dengan intensive years long reading program. Sebenarnya Ibu kata memulainya membaca intensif juga gitu, daras intensif juga. Apa yang dibaca? The Concept of Education in Islam dari Syed Muhammad Aqib Latos sebagai pemula, sebagai awal mula dari yang established, yang apa namanya, yang terresmikan sebagai identitasnya sebagai inisiator dari pendidikan. From its inception, Lubukata has been dedicated to providing quality reading materials and organizing educational activities aimed at strengthening the art of learning. Dari awalnya, Lubukata itu terdedikasikan untuk menyediakan bahan bacaan yang berkualitas dan mengorganisasikan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk menguatkan, ini satu, ini dua, yang menguatkan seni dalam belajar. These activities revolve around what we call the arts of learning, reading, conversation, and critical thinking. Aktivitas ini yang kita sebut dengan seni dalam belajar, membaca, berbicara, dan berpikir kritis. As a bookstore, Lubukata curates a wide selection of work for both sale and reference, spanning diverse fields such as Islam and comparative religion, civilization, philosophy, arts, history, and science. Sebagaimana toko buku, Lubukata mengkurasikan buku-buku pilihan yang akan dijual dan menjadi referensinya, mencakup berbagai disiplin ilmu seperti Islam dan perbandingan agama lainnya, peradaban, filsafat, seni, histori, dan sains. But beyond being a bookstore, Lubukata thrives as a literary movement. Namun demikian, melampaui daripada toko buku, Lubukata berkembang menjadi
gerakan literasi. Hosting classes on Islamic thoughts and civilization and workshop on the arts of learning. Yang apa tuh? Yang memberikan kelas tentang pemikiran Islam, peradaban, dan workshop tentang cara untuk belajar. With over 4 years of experience in educational programs and continuous observation of contemporary challenges in education, Lubukata has matured into an initiative primarily devoted to cultivating more effective and meaningful approaches to learning and education. Nah, dengan pengalaman 4 tahun, pengalaman pendidikan, program pendidikan, dan secara berlanjut observasi kepada tantangan pendidikan kontemporer, Lubuk Kota tumbuh dewasa dengan memasuki inisiatif primer untuk menumbuhkan bagaimana cara yang efektif dan bermakna dalam belajar dan pendidikan, dalam sebuah pembelajaran dan pendidikan. To make this educational endeavor more structured and systematic, we established the Lubukata Learning Academy as a dedicated unit of focus. Untuk membuat usaha pendidikan lebih terstruktur dan tersistematik, kita membuat Lubukata Learning Academy sebagai sesuatu yang terdedikasikan, sesuatu unit yang terdedikasikan khusus. The Academy initially offers classes that cultivate the classical arts of learning. Akademi ini menawarkan kelas-kelas yang menumbuhkan, yang mengaktifkan cultivate itu, the classical arts of learning, seni belajar klasik. At present, it centers on the 3 core workshops: how to read a book, HTRB, how to speak and how to listen, HTS-HTL, and the art of thinking. Sekarang kegiatannya itu terfokus pada 3 workshop, yaitu how to read a book, how to speak and how to listen, dan the art of thinking. In terms of content, the Academy integrates insight from both of the Islamic scholarly tradition and influential ideas from the West, streams of thought that have profoundly shaped modern society and intellectual life. Dalam terminologi pembahasannya, akademi ini mengintegrasikan inspirasi from both dari kedua hal, yaitu Islamic scholarly dari tradisi keilmuan Islam, dan juga ide-ide yang besar yang datang dari Barat, yang terjawantahkan dalam pemikiran yang dalam, yang membentuk masyarakat yang modern dan intelektual. As its foundation lies in the conviction of the founder that learning how to learn is the essential prerequisite for becoming truly well educated, yang menjadi sebagaimana dasar yang diyakini oleh penulis, oleh penemu ya, founder, bahwa belajar bagaimana caranya belajar itu adalah esensi, atau prerequisite adalah sesuatu yang menjadi syarat untuk menjadi orang yang benar-benar teredukasi, itu terpelajar. This involves both technical and ethical dimension grounded in the belief that the principles of learning must be understood and practiced if one is to achieve meaningful educational outcomes. Ini melibatkan secara teknikal dan etik dan dimensi etis yang yang berteraskan kepada kepercayaan, dan prinsip dalam belajar harus dipahami dan dipraktekkan if one is to achieve meaningful educational outcome. Jika kita mau mencapai pendidikan yang bermakna.
Education in this view is a lifelong pursuit, one that extends far beyond formal degrees. Accordingly, Lubukata seeks to equip individual with the knowledge and skill so sustain their learning journey beyond the confines of institutional education. Menurutnya, Lubukata pendidikan dalam pandangan ini adalah pembelajaran sepanjang hidup. Yang satu halnya itu melampaui pendidikan formal. Dalam hal ini, Lubukata berusaha untuk menyediakan perlengkapan atau tools kepada individu dengan ilmu dan kemampuan untuk mereka bisa sustain dalam perjalanan pembelajaran ini. Beyond the confines of the institutional education, melampaui apa-apa yang sudah dipelajari di institusi pendidikan. In this spirit, Lubukata missions extend well beyond simply providing access to books. Dalam semangat ini, Lubukata mempunyai misi untuk melanjutkan secara simpel pembelajaran dan menyediakan akses kepada buku. It strives to prepare readers to discern an author intended meaning and to engage with the ideas conveyed in their books, in their works. Ia berusaha keras untuk menyiapkan pembaca dan membedakan terhadap penulis apa yang mau dia sampaikan, dan untuk melibatkan sebuah ide itu tersampaikan dalam karyanya. More broadly, the movement aspires to rekindle the rich tradition of the conversation that has shaped human thoughts across history. Lebih luasnya lagi, gerakan ini mengaspirasikan untuk menghidupkan kembali tradisi yang kaya dari percakapan-percakapan yang telah membentuk manusia melaluinya di sepanjang zaman. To achieve this, both speakers and listeners as well as writers and readers must be cognitively, technically, and ethically prepared to participate in dialogues that are both intellectually rigorous and spiritual enriching. Nah, untuk mencapai ini, both speaker, baik pendengar maupun baik pembicara maupun pendengar, penulis ataupun pembaca, harus secara kognitif, technically, etis, menyiapkan diri untuk berpartisipasi dalam dialog yang rigor intellectually itu rigor ya, jelas, and spiritually enriching, dan mengkayakan spiritual. www.lebukata.net, www.lebukata.myr.id, literasi@lebukata.net. Alhamdulillah. Begitu. Oke, alhamdulillah kita udah menyelesaikan buku ini. Ada dua halaman lagi sih, tapi ya ini saya kira hanya saran. Yang satu itu, jadi ada satu kelas dari Lubukata, yaitu A Basic Person Guide to the Art of Reading, kerangka dasar kemahiran membaca untuk orang-orang yang sibuk. Pembelajaran kita juga saya mengambil bahasan dari sana. Terus ada lagi di halaman selanjutnya ada The Art of Thinking, seni kemahiran belajar, kelas pengantar logika formal. Habis masuk ke
halaman belakang bukunya. This opuscula is essentially an introductory manual matan on the art of reading. Ini adalah sebuah opuscula yang sebenarnya adalah esensi dari pembukaan introductory manual, sebuah pembukaan manual ya, isi ya, matan dari seni dalam belajar. It contains many quintessential points of outlining and expounding the general framework of the art. Ini mengandung begitu banyak poin-poin yang esensial, yang sangat-sangat esensial, yang dijelaskan sebagai kerangka dasar yang umum dari sebuah seni dalam belajar. This treatise also consists of both the underlying aspect of reading and its relevance in such more general context as knowledge. Risalah ini juga menyediakan dua hal, yaitu underlying aspect of reading, aspek-aspek dasar dalam membaca, dan relevansinya kepada konteks general dari ilmu pengetahuan, dari belajar, dan pendidikan. Both the underlying aspect of the context are explained in the two types of question, major and minor. Kedua aspek dasar ini dan konteksnya dijelaskan pada dua tipe pertanyaan, yaitu major dan minor. Ini kita udah pernah kita baca di inspectional reading ya. This work is part of the classical art of learning publication series published by Lebukata Learning Academy and dedicated to the restoration of the instrumental sciences and the reintroduction of pedagogical manuals as well as educational wisdoms of the past, mainly from the Islamic civilization. Karya ini bagian dari karya klasik dalam membaca yang diterbitkan oleh Lebukata Learning Academy yang didedikasikan untuk memulihkan kembali alat-alat dalam belajar dan mengenalkan kembali pedagogical manual, cara-cara pedagogikal, cara manual, sebagaimana hikmah pendidikan di masa lampau, khususnya dalam dalam peradaban Islam. Lebukata Learning Academy. Ya, harusnya udah hafal. Ini bisa ditemuin di Instagramnya Lebukata ya. Apa namanya, halaman belakangnya. Itu alhamdulillahirrabbilalamin, kita habis baca bukunya dari cover to cover. Dulu waktu saya baca The Concept of Education in Islam, setelah kita baca bukunya dari cover ke cover selama 6 bulan, ada satu momen kita baca lagi secara lantang, mulai dari awal lagi, dalam satu pertemuan khusus yang di akhir, dari awal sampai ke belakang lagi. Jadi bukletnya Lebukata itu minimal kita pasti baca 2 kali. Itu di luar kita baca sendiri. Apakah ada yang baca sendiri? Apakah ada yang nggak baca sendiri? Ya, ada juga. Gitu. Tapi ya saya rasa itu akan kewalahan ketika ikut pembelajarannya. Bahkan bagi saya yang belajar, yang baca dulu sebelum book club dimulai pun udah tetap, ya mungkin saya yang kurang menangkap. Tetap saya tetap kesulitan dalam mengejarnya. Kalau kulihal, terima kasih Teh Sekar udah mengusahakan membaca walaupun eh, sinyalnya kurang baik. Saya apresiasi sekali. Terima kasih. Dan saya balikin ke Teh Aisyah. Insya Allah ya, Alhamdulillah, kita semua kita sudah menyelesaikan satu buku ya, The Art of Reading. Insya Allah terima kasih juga ya untuk Kang Kevin yang sudah membersamai kita sejak awal ya hingga akhirnya bisa sampai pada tahap ini. Juga Teh Sekar ya tadi Masya Allah lagi hujan ya di sana gitu, jadi eh, agak susah sinyal tapi Alhamdulillah gitu ya bisa membersamai kita juga akan teteh yang lain. Nah barangkali di sini nih akan teteh dari pembahasan malam ini gitu ya ataupun yang sebelum-sebelumnya ada yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan ke Kang Kevin, boleh banget ya Kang Teteh. Mangga dipersilahkan.
Ini ada Buat di yang mau belajar, ya dari Tenisa. Kang buat yang mau belajar ilmu alat utamanya ilmu logika itu mulai dari mana? Mulai dari mulai dari mana? Mulai dari memilih bukunya, memilih gurunya, milih kelasnya, dan belajar. Lebih kata ada kelas itu yang tadi saya bacain tuh, ada The Art of Thinking, kelas pengantar logika formal. Saya pernah ikut itu sekali, eh, karena ini intermezzo sedikit. Saya dulunya awalnya nggak akan ikut itu karena tapi karena akan presentasi itu di waktu apa namanya waktu WISE dan Pak Yogi mewajibkan ikut itu, ya Pak, ya udah saya ikut itu cukup, walaupun kelas pengantar bagi saya itu cukup berat kalau kita nggak kuat, kalau kita nggak baca sebelumnya. Waktu itu emang saya nggak terlalu baca kelas apa namanya prerequisite-nya. Bisa dari kelasnya Lubu Kata, apa dia, INSIS juga buka logika formal tuh kalau nggak salah, waktu tahun kemarin ya, waktu bahas, waktu masih Dr. Syam, Prof. Syam isi. Sisanya teman-teman bisa belajar di tempat yang teman-teman percayai. Selain dua itu, ada beberapa, kalau mau benar-benar ilmu ilmu apa namanya ilmu alat logika yang tradisi keilmuan Islam ya, banyak sebenarnya yang dibuka sama alumni-alumni Al-Azhar, alumni-alumni Saudi, tapi kebanyakan kitab-kitabnya kitab Arab. Jadi sebaiknya malah kita mesti belajar ilmu bahasa Arab dulu kan, buat belajar ilmu logika formal. Itu sih teknisnya. Ya, semoga dimudahkan. Nanti kita saling share aja kalau ada tempat belajar online atau offline. Offline di Jakarta ada juga dari Ustadz, Astagfirullah, Ustadz Muhammadiyah itu. Saya lupa ya. Siapa ya itu? Ustadz Astagfirullah. Nur Fajri. Eh, Nur Fajri Ramadan. Fajri Ramadan itu sering buka kelas online juga. Tapi kalau teman-teman di Jakarta, khususnya di Jakarta Selatan, khususnya di Pasar Minggu, itu saya benar-benar rekomendasikan buat hadir offline. Waktu saya di Jakarta itu deket banget masjidnya. Ternyata itu anak-anak Lipia sering ngaji ke sana juga. Anak-anak Lipia yang tarbiyah, yang kami dan lain. Itu itu aja sih teknisnya. Kalau teman-teman ada rekomendasi kelas yang lain, boleh disampaikan. Terima kasih banyak Kang Kevin nih saran kelas-kelasnya. Oke, Kang Teteh barangkali ada yang mau konfirmasi lagi ya atau mau bertanya boleh. Lagi ya, ya aku izin minta maaf ya. Aku izin banget. Seperti ini gimana? Ada teman-teman, ada yang mau menanggapi kelas kita sejauh ini? Di- Saya mau tanya, Boleh, eh, Manis? tanya apa? Ini tadi kan yang tabel-tabel itu, tunggu, yang tidak tabel ini tuh dari pemikirannya siapa ya tadi? Sokrates gitu kah logikanya? Bukan dari Adler atau Adler ambil gimana sih? Saya nggak paham yang itu. Itu sih maksudnya ini tuh tabel-tabel ini tuh sebenarnya memang eh, analitikalnya yang dimaksud cara-caranya analitik
analytical yang dimaksud Adler atau Adler itu ambil dari Socrates ya, logikanya Socrates gitu. Itu. Oke. Tabel ini itu diambil dari buku ini, Socratic Logic. Itu judul bukunya. Apakah itu logikanya Socrates, itu harus di cross check ke bukunya yang nulisnya Peter Criff. Juga ada di bukunya Logika The Art of Defining and Reasoning, karyanya John E. Osterley. Apakah itu berkaitan dengan cara penalarnya Socrates? Itu pasti di cross check lagi. Karena akan itu lebih dalam sih, karena nggak cuma Socrates yang bahas itu. Logika formanya Aristoteles juga bahas ini. Logika gurunya juga dibahas, Plato. So, begitu. Oke, terima Gitu. kasih. Sama-sama. Oh ya, mau apa ya? Mau ngomong aja sih terkait yang tadi itu. Yang ini juga saya kan yang tanya gitu. Yang di halaman 71 yang terakhir itu tadi, kalau kita membaca imajinatif tapi kita analisis itu akhirnya kayak mengurangi keunikan imajinatif kita mungkin gitu ya. Nah itu saya nggak paham kan awalnya itu maksudnya apa. Paham kalau secara itu paham gitu, maksudnya ngerti gitu, tapi contohnya itu seperti apa gitu masih belum ada gambaran kan. Terus tadi itu tuh nggak tahu ini kaitan apa enggak gitu, tapi akhirnya saya paham gitu. Oh mungkin kemarin yang dimaksud itu tuh ini gitu. Jadi tadi itu kan ikut kelasnya Ustadz Akmal gitu. Memang bahasannya itu terkait hal yang lain gitu. Tapi itu berbicara tentang iman, Islam, iman sama ihsan. Nah, ada dari beliau itu jangan sampai pemahaman si ihsan itu kan yang lebih ke perasa banget gitu. Sedangkan kalau Islam itu adalah hal-hal yang emang kita lakukan kayak sholat, ibadah dan sebagainya, syariat lah istilahnya seperti itu. Jangan suatu hal yang itu tuh sebuah pemahaman ihsan tapi kamu nilai secara syariat gitu. Contohnya apa gitu? Contohnya itu ya ada kalimat gini kan kalau di ihsan itu pokoknya yang rasa yang kaitannya sama orang-orang mungkin lebih ininya ke tasawuf gitu mungkin ya. Kalau saya nanti kalau emang saya salah paham silahkan diluruskan gitu. Tapi ada kaitannya banget sama ini gitu. Jadi ketika ada kalimat ya Allah saya bukan ahli surga tapi saya juga tidak sanggup masuk neraka gitu. Kalau itu kamu nilai secara Islam atau syariat itu tuh akhirnya kayak yang kamu tuh apa sih maksudnya gini, kamu tuh kok bingung, jadi kamu maunya apa gitu. Nah, tapi itu tuh berkaitan rasa, makanya kalau dalam hal rasa itu tidak boleh dinilai yang seperti itu gitu. Nah, saya tuh akhirnya kaitkan sama ini kan, kalau buku-buku yang ekspositori itu emang yang serigid itu, kemudian yang harus melakukan analytical dan sebagainya gitu. Nah, dari situ saya paham, oh contohnya mungkin itu gitu. Walaupun saya nggak tahu, tapi saya akhirnya ngeh gitu. Oh alah, ketika hal yang dipikiran sama hati itu beda penilaiannya. Kemarin kan juga akhirnya ngerujuk ke buku How to Read a Book-nya si yang Adler itu kan. Nah itu baca emang harusnya kita tuh
membaca buku ya itu ada cara-caranya tersendiri tergantung klasifikasi bukunya itu apa gitu. Makanya kemarin kan itu juga yang apa ya belum dijelaskan secara detail kan kemarin-kemarinnya gitu. Terus ketika baca itu masih apa ya masih bertanya-tanya. Kemudian tadi waktu itu oh paham akhirnya gitu. Itu yang saya rasakan. Terus yang kedua itu terkait analitik ya analisis kan kemarin kalau nggak salah saya di grup itu juga bertanya kan ketika ada proses dinamika berpikir ketika ini maka ini saya melakukan ini dan sebagainya. Nah itu kan juga bukannya termasuk analisis gitu. Tapi ternyata pemahaman analisis yang saya maksud dengan yang mungkin dimasukkan di sini itu beda. Kalau analisis itu kan ada tata caranya, strukturnya, mulai dari premis A, B, kemudian jadi C gitu kan. Kayak yang di tabel itu juga gitu. Gitu sih saya ininya. Terima kasih sebelumnya. Oke, sip. Makasih juga Mbak Anis. Nah itu ya, itu jadi satu pengalaman yang baik, yang bagus, dan ya semoga ada manfaatnya juga dari kelas ini. Nah itu cukup cukup mewakili tuh yang ungkapan itu syairnya Astagfirullah. Saya lupa namanya juga. Tapi itu dinyanyi sama salah satu tokoh Syiah Indonesia tuh, Haddad Alwi. Ilah-ilah bahwa kita meminta surga, tapi kita sebenarnya nggak minta surga, tapi kita nggak sanggup juga neraka. Itu jadi itu bisa diinterpretasikan juga dengan begini gitu. Kita nggak bisa menggunakan kita nggak bisa mengenakan penilaian apa dia ekspositori itu kepada hal-hal yang imajinatif literatur gitu. Akhirnya pada jadinya nggak nyambung gitu. Dan juga sebaliknya, vice versa. Orang lain paham atau nggak paham itu urusannya Allah gitu. Makanya itu kan jadi rezeki itu. Faham itu kan jadi rezeki. Allahumma apa dia nama? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yang merezekikan pemahaman itu Allah sendiri gitu. So, ya banyakin berdoa. Semoga 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 kita tetap direzekikan pemahaman di waktu yang tepat ya. Dan kita dimampukan untuk memahami bahwa itu adalah waktu yang tepat. Jadi kita nggak terburu-buru dan kita nggak menunda-nunda gitu. Dari yang lain dari Mbak Nabila, tadi saya lihat di Zoom tuh. Dari kira-kira ada tanggapan nggak? Dari Teknisa, dari Kang Rofik, Kang Roni, Teh Sekar, Teh Soy, Eriana. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Saya mau nanggepin tentang pernyataannya Kang Kevin ya terkait rizki, ilmu itu rizki, kemudian doa dan sebagainya. Oke, dan yang nggak kalah penting itu emang kalau menurut saya apa ya, jangan mudah untuk berputus asa gitu. Dan jangan terlalu banyak mikir semisal ketika ada apa ya sebuah pertanyaan itu yang nggak direspon atau mungkin nggak ada jawaban seperti itu. Terkadang bukan pertanyaan yang salah juga gitu atau enggak apa ya bisa jadi orang-orang yang sedang ditanya juga sibuk dan sebagainya gitu. Jangan
cukup di situ gitu. Jadi tetap aja belajar cari yang lain, dan tetap minta doa sama orang-orang yang soleh di sekitar kita gitu. Jangan pernah berputus sama mereka seperti itu. Jangan pernah juga lelah minta doa kepada orang-orang yang baik itu gitu. Jadi bisa jadi ilmu-ilmu kita itu atau pemahaman kita itu didapat bukan karena usaha kita juga, bukan gitu. Tapi bisa jadi berkat doa-doa orang-orang soleh di sekitar kita. Makanya jangan pernah lepas dari komunitas orang-orang soleh itu gitu. Sih. Betul 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 sekali, setuju sekali. Itu sih yang sebenarnya esensi dari komunitas ini tuh, supaya kita terus tersigoh gitu, walaupun nggak ngerti-ngerti amat. Ya, seenggaknya kita masuk ke kumpulan orang itu, biar satu kita dapat berkahnya, kecipratan berkahnya, kita termasuk kita kita tahu tempat bertanya, kita tahu orang yang mesti ditanya. Karena nggak semua orang yang bisa ditanyain. Pun kalau orang itu bisa ditanyain, nggak semua orang itu bisa jawab. Pun bisa jawab, nggak semua orang itu bisa jawab dengan benar, dengan baik. Gitu. Alhamdulillah. Oke, sebagai penutup, sesuai janji saya mau sedikit bahas tentang surat Al-Fat ayat 4. Kita baca lagi nanti di akhir. Share screen, start broadcast. Kalau kita baca, grafiknya. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Kita bisa lihat translasinya. Ini saya pakai Yusuf Ali. Abdullah Yusuf Ali. It is he who sent down tranquility into the hearts of the believers, that they may add faith to their faith. Dialah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Kalau di sini nggak bisa ini ya, nggak bisa coret-coret ya. Nah, ada yang mau saya soroti di sini. Yang pertama sakinah. Sakinah, ketenangan. Ketenangan itu apa dia? Yang pertama ketenangan itu apa ya? Hal yang saya rasa itu punya banyak korelasi. Sakinah itu punya korelasi dengan qanaah, cukup, saya cukup. Terus rasa kebersyukuran gitu. Kalau misalkan tadi kita bahas sama tadi Mbak Anis juga sempat singgung, kalau misalkan kita belum paham ya, kita nggak mesti berhenti di sana gitu ya. Kita cari dan ya tetap jalan aja, tetap bersabar gitu. Tetap bersabar kalau misalkan kita belum paham, akan ada satu waktunya kita paham gitu. Dan berdoa untuk paham. Kalau misalkan kita belajar kayak gini nih, kayak merasa sepi sendiri, apa-apa jalanin aja gitu. Karena saya tempat ngobrol juga tadi, bahwa apa ya, dengan kita tahu hal-hal seperti ini gitu, ini satu rezeki juga bagi kita gitu. Karena, dan ini satu nikmat juga dari Allah gitu, untuk kita tahu cara belajar yang benar itu gimana, cara belajar yang baik itu gimana gitu. Sedangkan banyak orang di luar sana itu yang nggak tahu, oh ada cara yang begini gitu, ada cara yang benar. Dan itu yang menenangkan hati kita gitu. Dalam artian kita juga mesti rendah hati juga, kita mesti humble juga gitu. Kita nggak mendakwa bahwa orang lain itu salah gitu. Atau kita mendakwa mungkin masih banyak lagi yang masih belum saya ketahui gitu. Jadi ketenangan itu kita merasa cukup, tapi nggak terlena gitu pada hal-hal kebaikan yang mesti kita raih lagi. Ini yang menjadikan saya walaupun kelas
kadang cuma 10 orang, di bawah 10 orang, bahkan 5 orang. Ya, balik lagi. eh, Satu ya, bagi saya sendiri, ya mengajarkan ini benar-benar nuntut saya untuk belajar lagi. Karena saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya bicarakan, apa yang saya ajarkan. Gitu. Dan dengan belajar lagi, dan saya yakin dengan apa yang saya sebutkan, ya timbul ketenangan gitu, timbul sakinah gitu. Bukan dari segi kuantitasnya gitu, tapi dari kualitasnya. Dan ini saya banyak banyak banget guru-guru saya yang ilmunya lebih banyak dari saya, ilmunya lebih lebih alim daripada saya, tapi dia tetap konsisten gitu walaupun yang datang itu cuma satu dua orang gitu. Yang datang itu satu orang gitu. Di kami murabi-murabi saya juga, saya ngelihat alhamdulillahnya di apa di selalu ditunjukkan dengan murabi-murabi yang sabar dan alim gitu ya, walaupun mutarobinya kadang bandel gitu. Ya begitu sih, ketenangan. Pun ketika saya menjadi pelajar, ya kebersyukuran menjadi pelajar itu apa ya, itu hal yang mahal juga gitu. Nggak semua orang itu bisa jadi pelajar gitu. Ya nggak pelajar banget lah. Pelajar kan ya murid ya yang selalu mengikut pada gurunya itu. Kita kan nggak bisa ikut pada gurunya terus menerus. Ya, sebenarnya kita penyimak. Ya, walaupun nggak dapat pemahaman sebagaimana pelajar pada umumnya, seenggaknya kita dapat sesuatu hal yang baru gitu dari apa yang kita simak. Itu sakinah, anzalah sakinah. Kita diturunkan sakinah. Kita menyadari bahwa kita mendapatkan hal-hal seperti itu dan kita tenang akan hal itu adalah satu bentuk kesyukuran sendiri. Nah, gimana cara bersyukurnya? Dengan kita belajar dengan serius, dengan kita terus tergabung, terkoneksi. Nah, itu satu bentuk syukur kita. Itu. Terus keimanan di atas keimanan. Ini menandakan bahwa keimanan kita itu mesti ditambah terus, ditambah terus, ditambah terus. Lalu walillahi junudus samawati, dan milik Allah terhadap tentara langit dan bumi. Segala yang ada di bumi itu kan junud, jundi, tentara-tentaranya Allah. Bisa jadi pula eh, kita kita ini jadi tentara Allah yang misalkan berkhidmah di bidang pendidikan, di bidang bangkitnya tradisi keilmuan Islam. Walaupun nggak bisa buat umat ya, buat keluarga kita kelak, buat anak kita kelak gitu ya. Kan ya anak kita berhak gitu ya dapat anak anak masing-masing nantinya kan berhak ya dapat dapat seorang ayah yang terpelajar, dapat ibu yang terpelajar. Pun kalau nggak buat keluarga, bagi diri sendiri deh. Kita kan Allah kan amanahi gitu jiwa kita gitu ke kita. Jiwa kita itu berhak gitu dapat makanan-makanan yang bergizi, kalau di bahasanya pembukaannya buku ini. Berhak dapat bacaan-bacaan yang bermakna dalam, gak cuma apa ya bacaan-bacaan. Saya nggak bilang itu bacaan remeh gitu. Tapi ya itu kurang daripada apa yang seharusnya gitu. Ibaratnya kita makan nasi Padang, kita berhak tuh tubuh kita kenyang akan nasi Padang gitu ya. Daripada kenyang cuma jajan crepes, jajan waffle. Apakah boleh? Ya boleh, itu hal yang mubah gitu. Tapi tubuh kita itu berhak gitu, punya hak dapat makanan yang bergizi. Dan tugas kita untuk memenuhi kewajiban itu. Gitu. Ala kulli hal, wa kana Allahu aliman hakimah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Nah, ini membalikkan uh, bahwa Allah itu tetap tetap yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana, hakim, hikmah. Alhamdulillah, uh, terima kasih teman-teman yang udah tetap
bersabar dan sampai akhir ya. Saya apresiasi sekali. Semoga Allah pertemukan kita di pertemuan lainnya, pertemuan kebaikan lainnya. Eh, Mungkin begitu dari saya. Saya saya balikin ke mungkin ke Kang Rama dulu sebelum nantinya ditutup. Oke. Terima kasih ya Kang Kevin tadi penutupan yang luar biasa ya teman-teman semuanya. Makna ayatnya sangat mendalam sekali ya dan menjadi refleksi catatan untuk keseluruhan perjalanan kita lah selama ini ya dalam menuntut ilmu dimanapun itu dan juga mungkin ke depannya. Ya, jadi sekali lagi terima kasih Kang Kevin juga atas kurang lebih dari November ya, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April. Ya udah kurang lebih nggak kerasa 5 bulan berlalu ya sejak awal pertama kali rilis kelas The Art of Reading ini ya. Dengan ada sesi daras, terus ada sesi kelas, terus ditutup dengan mengundang langsung juga apa penulisnya langsung ya Pak Yogi ya. Dan ya Masya Allah, semoga memang bisa menjadi amal jariah ya bagi Kang Kevin ya di tengah segala kesibukannya ya. Dari di Bandung ke Bali, terus sekarang tiba-tiba udah dilewati rudal-rudal ya. Masih nggak Kang? Sekarang udah nggak terlalu sih, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah semakin mereda lah ya dengan gencatan senjata. Ya semoga tetap aman lah ya, walaupun kadang-kadang Trump ini suka ya you know lah, nggak tahu lah kedepannya. Tapi semoga aman, fi amanillah terus ya Kang. Ya Alhamdulillah maksudnya dengan segala kesibukannya dari Kang Kevin tetap berusaha ya dan ya tadi jadi teladan juga ya dari apa yang disampaikan Kang Kevin dan juga dari guru-guru beliau dan ya murabi dan ya jadi dimanapun kita tentu nantinya setiap ikhtiar kita mungkin nanti kita akan punya jalan kita masing-masing ya tetap spirit lillahi ta'ala ini yang sama-sama kita pegang lah gitu termasuk mungkin juga untuk ya terutama untuk BBC ke depannya ya yang mungkin akan beberapa program depan. Terus juga tadi untuk buku juga tadi sudah ditutup juga dengan baik ya di analytical reading. Mudah-mudahan itu bisa menjadi step akhir ya sebelum nanti teman-teman semakin banyak berlatih untuk nanti mungkin semakin matang ya dan mungkin bisa naik level berikutnya ke synoptical reading ataupun juga untuk mengikuti kelas-kelas lanjutannya mungkin yang diasuh oleh Pak Yogi ya nanti di Art of Reading yang di Lubuk Kata bisa baca bisa nonton dulu lewat yang di Mayer dan juga nanti ikutan course-course yang lain ya kalau memang lebih mantap lagi karena ini sekali lagi ini keterampilan ini skill yang praktikal tentu sekali teori itu mungkin nggak langsung pinter ya tapi terus diasah dengan kita baca dengan kita coba nerapin prinsipnya dengan ya pas pertama kali baca yang apalagi bab 4 ini ya apa nih Socratic method lah logical reasoning wah pusing syntopical apa gitu tapi kan lama-lama nanti bisa semakin terbiasa ya bisa terus-menerus semakin apa semakin mendalam lagi gitu ya harapannya mudah-mudahan karena ini jadi ilmu alat tadi yang mudah-mudahan juga bisa mengantarkan kita pada gerbang pemahaman yang lebih tinggi lagi untuk kita mendalami dunia keilmuan dan juga literasi ke depannya. Tadi juga sudah disampaikan juga ya, memang ada beberapa teknik termasuk juga di apa namanya yang bagian ya imajinatif dan juga ekspository tentu kita harus beradab juga dengan beberapa pendekatannya juga ya. Jadi untuk yang ini memang agak lebih khususnya di buku-buku yang lebih ekspositori ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kita juga terus mematangkan pemahaman dan kualitas pembacaan kita di berbagai genre buku yang lainnya. Ya, overall, terima kasih sekali lagi juga kepada teman-teman panitia yang sudah membersamai di sini ya. Ada Aisyah ya, ada Roni ya, ada Soy ya selaku tim panitia inti dan juga rekan-rekan reader ya dari ya Teh Sekar ya, Teh Mbak Bibil ya, Kang Rofik ya Mas Rofik, terus apa
Yang lainnya juga lah yang mungkin saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu ya. Setiap minggunya ada yang berbeda-beda dan juga hadirin sekalian di sini ya. Apa semua yang sudah membersamai lah dari awal ya. Mbak Anis yang terus selalu kritis juga ya di setiap pertemuan, Masya Allah. Curiosity-nya tinggi sekali. Ya intinya semuanya mudah-mudahan ini bisa menjadi kesan lah ya untuk kita semuanya. Uh, Nanti ke depannya gitu ya. Dan ya selamat mengarungi perjalanan keilmuan rekan-rekan sebelumnya. Ya kami juga dari BBC mohon doanya ya, mohon supportnya. Semoga memang bisa terus memberikan berbagai hal bermanfaat ya buat rekan-rekan semuanya di sini di satu komunitas. Tadi yang dibilang Mbak Anis juga biar bisa menjadi ya dan tadi ditanggapi Kang Kang Kevin juga buat menjadi sibukoh ya dan menjadi ya lingkaran yang terus bisa memberikan dampak gitu. Paling nanti tunggu lagi untuk kabar-kabar dari BBC berikutnya. Mungkin sekali lagi dari saya terima kasih. Jadi akhir penutup yang manis ya, Kang Kevin. Mudah-mudahan berkah-berkah selalu untuk kita semuanya. Sekali lagi dari saya terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, paling kita akhiri aja nih. Udah larut ya di sana. Saya mesti sholat juga. Mungkin informasi sedikit buat teman-teman yang hadir di sini aja. Nanti akan ada sebenarnya ada teman kita nanti yang bakal bahas. Ini nggak terbuka nih. Kita mau mulai daras buku ya Ayyuhal Walad karya Imam Al-Ghazali. Tapi emang lingkaran kecil aja dan ngetes ngetes bacaan langsung bacaan Arabnya. Bagi teman-teman yang berminat nanti bisa kontak saya. Nanti kita rancang begitu. Mangga buat Aisyah ditutup aja. Oh, alhamdulillah ya, Kang Teteh. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya sampai sekarang. Sekali lagi kita ucapkan jazakallah khair ya Kang Kevin yang sudah membersamai kita. Semoga Allah rezekikan kita ya pemahaman gitu. Walaupun tadi ya nggak langsung gitu ya berproses. Juga Kang Rama yang sudah memfasilitasi kita semua ya. Untuk itu, mari sama-sama Kang Teteh semua kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nantikan info selanjutnya sama Kang Rama ya, gimana BBC ke depan dibacanya apa. Selagi jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua, turun nuhun.